wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran seni budaya. Bagaimana kabarnya yang di rumah aja? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas 7, pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya bisa dibaca ya. Oke, lanjut kita ke unsur-unsur dalam tari. Adapun unsur tari meliputi gerak, musik atau iringan, tata rias, kostum, properti, dan pola lantai. Kita bahas pembahasan selanjutnya. Oke, kita ke gerak tari. Gerak tari terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama menurut maknanya dan yang kedua menurut sifatnya. Adapun gerak tari menurut maknanya dibedakan menjadi dua. Yang pertama gerak murni dan yang kedua gerak maknawi. Kalau gerak murni itu disusun untuk keperluan keindahan dalam menari. Sedangkan gerak maknawi, gerak yang mengungkapkan maksud dan maknanya. Misal, tarian Bali ada gerak yang menuding, yang artinya marah. Lalu yang kedua, gerak tari menurut sifatnya. Berdasarkan sifatnya, gerak tari dibedakan menjadi dua, yaitu gerak maskulin dan gerak feminin. Kalau gerak maskulin adalah gerak tari yang bersifat kelelakian, sedangkan gerak feminin, gerak tari yang bersifat mencerminkan kewanitaan. Oke, next, musik atau iringan. Berdasarkan sumber bunyinya, musik dalam tari dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, musik internal dan yang kedua, musik eksternal. Kalau musik internal, musik yang sumber bunyinya berasal dari dalam diri si penari. Kita ambil contoh, tari saman. Dalam tari saman ada tepuk tangan pada tubuh penari, kemudian suara yang dikeluarkan dari mulut si penari tersebut. Kemudian yang kedua, musik eksternal. Musik eksternal itu musik yang sumber bunyinya berasal dari luar tubuh si penari. Contoh, bunyi alat musik gamelan, kecapi, suling. Contoh dari musik eksternal adalah tari pendet. Lanjut ke tata rias. Yang pertama, rias tokoh atau rias watak. Maksud rias tokoh atau rias watak itu untuk membentuk wajah agar sesuai dengan tokoh yang diperankan oleh karakter yang dibawakan. Contoh, penari yang menggambarkan tokoh pemarah itu riasannya berbeda dengan penari yang menggambarkan tokoh sabar. Lalu yang kedua, rias jenis. Rias jenis itu maksudnya adalah rias untuk membentuk wajah agar tampak berbeda. Misal, menambahkan alis agar lebih tebal atau menambahkan jenggot agar tampak lebih maskulin. Kemudian yang ketiga, ada rias usia. Rias usia itu riasan untuk membentuk wajah agar tampak lebih muda atau lebih tua, sesuai dengan peran yang dimainkan oleh si penari tersebut. Lalu yang keempat, ada rias bangsa. Rias bangsa itu maksudnya rias untuk membentuk wajah agar tampak seperti bangsa tertentu. Misal, si penari itu memerankan tokoh putri Cina. Berarti yang kita perlukan adalah riasan di bagian mata agar tampak lebih sipit. Lalu yang kelima, ada rias fantasi. Maksud dari rias fantasi adalah riasan untuk membentuk wajah secara bebas dan kreatif sesuai dengan ekspresi si periasnya. Misal, membentuk wajah kepala hewan. Oke, lanjut kita ke kostum. Kostum adalah segala aturan atau ketentuan mengenai penggunaan busana dalam menari. Fungsi dari kostum adalah untuk membentuk imaji Fungsi dari kostum adalah untuk membentuk imaji sesuai dengan peran yang dibawakan oleh si penari tersebut. Kita ke properti. Nah, dalam menari, properti itu dibedakan menjadi dua macam. Ada dance property dan stage property. Kalau dance property itu perlengkapan yang dimainkan oleh penari saat menari. Contoh, ada kipas, tombak, keris, dan lainnya. Kemudian, sedangkan stage property adalah perlengkapan yang digunakan dalam pentas di panggung. Misal, trap untuk meninggikan posisi si penari saat pentas. Lanjut, kita ke pola lantai. Pola lantai itu maksudnya adalah garis-garis yang menghubungkan antara penari yang satu dengan penari yang lainnya. Oke, kita ke gerak tari berdasarkan ruang.
Jadi penari itu dapat bergerak atau menari karena adanya ruang. Dalam gerak tari, ruang dibedakan menjadi dua, yaitu ruang yang diciptakan oleh si penarinya, dan yang kedua, ruang pentas atau tempatnya dalam menari. Kita ke slide berikutnya untuk pembahasan lebih luas. Oke, ruang yang diciptakan oleh penari. Jadi maksudnya itu, ruang yang diciptakan oleh penari adalah ruang yang langsung berhubungan dengan si penarinya, yang batas imajinasinya adalah batas yang paling jauh dan dapat dijangkau oleh tangan dan kaki si penari. Contoh, penari bergerak menirukan burung terbang dengan menggunakan kedua tangan ke atas dan ke bawah. Yang kedua, ruang pentas. Ruang pentas itu maksudnya tempat ya. Contohnya ada panggung, halaman terbuka di lapangan, dan pendopo. Gerak tari berdasarkan waktu. Elemen waktu berkaitan dengan ritme tubuh dan ritme lingkungan. Jadi unsur waktu ini sangat berkaitan dengan unsur irama yang memberi nafas sehingga tampak lebih hidup. Lanjut, gerak tari berdasarkan tenaga. Setiap kita melakukan gerak pasti akan memerlukan tenaga. Tanpa adanya tenaga tidak mungkin akan menghasilkan gerak yang baik. Karena tenaga merupakan kekuatan yang akan mengawali, mengendalikan, dan menghentikan gerak. Oke, sekian dari Ibu untuk pembelajaran kelas 7. Adapun sumber yang Ibu gunakan adalah buku seni budaya kelas 7 dari Platinum dan PowerPoint yang Ibu gunakan canva.com. Oke, terima kasih banyak. Semoga materinya dapat dipahami, mudah dimengerti. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.